Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami Hogi Kris Adigana. Salam Rahayu, salam budaya, salam spiritualis, salam Indonesia bersatu. Lama kita jarang ketemu untuk konten, kali ini kita ada waktu. Kita akan membabar mengenai sebuah makna atau perbedaan kecil antara kinata dan sinarasa pada sebilah keris yang bertatakan emas. Jadi kinata dan sinarasa itu memiliki perbedaan kecil. Sama-sama berlapiskan emas pada sebilah keris. Karena keris-keris yang berornamen emas itu merupakan sebuah hiasan tambahan yang ada pada ciri bilah keris, baik itu keris lurus, keris luk, keris bergandik naga, bergandik singa, atau apapun itu. Itu merupakan sebuah ornamen tambahan untuk melengkapi sebuah ageman yang kita miliki agar terlihat tambah indah. Terutama lebih merbawani. Jadi kinata itu apa sih? Kinata itu merupakan sebilah keris yang berlapiskan emas dengan cara pengerjaannya itu ditata dahulu. Biasanya terdapat pada keris-keris bergandik naga, keris-keris bergandik singa, ataupun keris-keris yang memiliki kinata yang kembangan-kembangan yang lainnya. Kenapa kinata dan sinarasa itu beda? Sebenarnya bedanya itu hanya dalam hal segi pengerjaan. Salah satu contoh seperti ini. Dalam kinata sebuah keris singo barong seperti ini, sebelum emasnya ini menempel, itu gandik ini diukir terlebih dahulu. Dan kembangan-kembangan ini dibuat terlebih dahulu, kembangannya ini. Baru emasnya itu dipatrikan ke dalam bilah keris ini. Ini yang dinamakan kinata. Dan pembuatan kinata ini melalui proses ukir dulu, digandik, dibentuklah. Pembentukan dulu untuk nanti sebagai alas penempatan kinatanya pada sebilah keris bergandik singo barong untuk 7 ini. Itu baru yang kinata. Jadi proses pembuatan kinata pada keris-keris seperti ini itu melalui proses pengerjaan pengukiran pada letak-letak yang nantinya untuk ditempel sebuah emas murni. Ini merupakan emas murni 24 karat. Kotornya ini karena pegangan hingga timbul karat seperti ini. Ini emas murni 24 karat. Sedangkan keris sinarasa itu apakah keris juga berlapiskan emas? Iya, cuma namanya sinarasa. Kenapa kok sinarasa? Kenapa enggak kinata? Ya sama-sama kinata emasnya, cuma beda nama dan pengerjaannya yang kita bahas di sini. Jadi konten ini kita membahas mengenai perbedaan antara kinata dan sinarasa dalam hal pengerjaannya, dalam hal pembuatannya. Sedangkan kalau emas yang sinarasa yang ada pada sebelah keris seperti ini contohnya. Kalau pada umumnya ya dinamakan keris-keris berkinata. Tapi ada cirinya. Inilah yang dinamakan keris sinarasa itu seperti ini.
sinarasa emas yang nempel, tapi bukan diukir, ditempel. Mungkin kalau umumnya ya, pernah ada rekan Jogja sih, penempelan emas itu seperti kayak ditata gitu. Jadi ditempatkan, diletakkan di sisi mana emas itu akan ditempelkan. Salah satu contoh seperti ini, keris sengkelat. Dia diletakkan di sini, sampingnya jalen, dan juga di bawahnya gandik, gonjonya, dan juga di bawah sini. Ini tampak proses ukir, tapi tempel. Dan setahu saya, proses sinarasa ini itu tampak melalui proses ukir seperti yang ada pada keris Singo Barong. Kalau untuk peletakan emas murni seperti ini, prosesnya itu melalui proses ukir dulu. Setelah proses ukir jadi, baru emas itu ditempel dengan cara dipatrikan di sini. Nah, seperti ini akhirnya jadinya. Ini melalui proses ukir dulu, baru itunya nempel. Emasnya ditempel dengan cara dipatri. Beda dengan yang berdapur sengkelat ini. Mataram Tus, Panji Wilis, gelung wayang. Kembang kacangnya gelung wayang. Loh, gelung wayang. Ya. Bungkem. Wis gelung wayang, bungkem bisa. Kalau yang ini prosesnya ditempel. Dan setahu saya cara proses penempelannya itu seperti kayak ditatakan gini. Tak, tak. Jadi kayak grenyeng itu loh masnya. Masnya itu seperti kayak grenyeng. Kayak grenyengnya rokok itu loh. Jadi benar-benar kayak kertas lah ditempelkan di sini. Ya ada kayak semacam mungkin perekat-perekat khususnya. Beda dengan yang singo ini. Setelah ukiran jadi berupa gandik naga dan ornamen-ornamen kembangannya, baru dipatrikan emas ini ke dalam sebilah keris tersebut. Jadi perbedaan antara keris berkinata dan keris bersinarasa itu dalam hal pengerjaan. Tapi secara umum keris-keris yang bertatakan emas itu sebutannya keris berkinata emas secara umumnya. Tapi itu sebenarnya ada istilah sendiri sih dalam sebuah tosan haji. Ini yang jenis kinata karena melalui proses ukir, ini yang jenis sinarasa yang melalui proses tempel. Ini merupakan jenis keris sengkelat Panji Wilis. Tus Tanggo Utu Sepu Mataram, gelung wayang bungkem bisa. Jadi apa yang saya sampaikan ini bisa menambah sebuah wawasan baru untuk para pencinta tosan haji, khususnya yang suka berornamen kerisnya itu bertatakan emas. Jadi kalau yang model kayak gini, ini jelas berkinata emas murni 24 karat dengan cara proses pembuatannya diukir. Kalau yang ini sama-sama emas juga 24 karat dan cara proses pengerjaannya yaitu dengan cara ditempel. Dan bahannya emasnya murni itu seperti grenyeng, seperti kertas lah. Kayak kertas grenyeng gitu kuning, ditempelkan di sini dengan menggunakan perekat khusus. Mudah-mudahan dari edukasi ini ada manfaat yang bisa diambil, menambah pengetahuan baru para pencinta tosan haji. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan atau kurang untuk menambahi sebuah makna keris berkinata dan keris bersinarasa. Mohon ditambahkan di dalam kolom komentar. Saya Ugi Kris Adhigana, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.